Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kami ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos ke tahap pemberkasan CPNS ini. Baik itu dengan kode PL, kode PL1 maupun kode PL2, semua itu sama saja teman-teman, sama-sama lolos. Jadi teman-teman yang lolos CPNS ini merupakan orang-orang terpilih yang nantinya akan mengemban tugas pemerintahan di instansi masing-masing. Semoga teman-teman nantinya menjadi ASN yang bertanggung jawab, jujur, amanah, dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru terkait pemberkasan CPNS ini dari kami. Baik teman-teman, terkait pemberkasan CPNS secara digital dan pengisian daftar riwayat hidup di SSCN, tentunya ada beberapa permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang sering dialami oleh beberapa pelamar teman-teman. Mulai dari pengisian akreditasi SD sampai SMA, pengisian data keluarga, pengisian pengalaman pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan di sini kami sudah merangkum beberapa pertanyaan atau masalah yang sering dialami oleh beberapa pelamar teman-teman, dan juga solusi dari permasalahan tersebut. Kita langsung saja. Nah, ini adalah pertanyaan pertama dari salah satu pelamar, teman-teman. Kita lihat di sini. Min mau tanya, saya kan baru nikah tapi masih belum buat KTP dan KK baru. Apakah data istri dimasukkan atau tidak di DRH, Min? Kemudian BKN menjawab, teman-teman. Ada pelamar yang juga bertanya, kurang lebih pertanyaannya sama. Kita lihat di sini. Saya pas lamar CPNS sebelum nikah. Saya nikahnya bulan April 2020. Dan sampai saat ini belum membuat KTP baru. Data istri harus dimasukkan nggak ya nanti di DRH, Min? Kemudian BKN menjawab, teman-teman, masukkan. DRH diisi sesuai kondisi terkini, kecuali riwayat pendidikan diisi paling tinggi sesuai syarat pendaftaran kemarin. Nah, jadi data-data yang akan diisikan ke daftar riwayat hidup nanti sesuaikan dengan kondisi terkini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kondisi terkini dari pelamar tersebut adalah sudah menikah, namun data di KTP masih belum diupdate atau masih tertulis belum menikah. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mengisi di DRH, data istri dimasukkan juga, teman-teman, sesuaikan dengan kondisi terkini walaupun KTP-nya belum diupdate. Kecuali isian riwayat pendidikan, teman-teman, diisi ijazah yang paling tinggi sesuai syarat pendaftaran CPNS kemarin. Misal teman-teman pendidikan terakhirnya adalah S2. Namun pada saat mendaftar CPNS, ijazah yang digunakan adalah ijazah S1-nya. Nah, pada kolom riwayat pendidikan nanti isi sampai ijazah S1-nya saja, teman-teman. Jadi S2-nya tidak perlu dicantumkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita lihat di sini. Assalamualaikum, pengisian DRH untuk akreditasi sekolah SD sampai SMA, apakah saat lulus atau yang terbaru, Min? Kemudian BKN menjawab, teman-teman, melalui akun sosial medianya. Di sini juga ada pelamar yang bertanya, kurang lebih pertanyaannya sama, teman-teman. Kita lihat di sini. Min, pengisian di DRH akreditasi sekolah itu akreditasi saat lulus atau akreditasi saat ini? Kemudian BKN menjawab, teman-teman, akreditasi saat lulus. Nah, jadi isian nilai akreditasi pada daftar riwayat hidup yaitu riwayat pendidikan ini diisi sesuai dengan akreditasi tahun lulus, teman-teman. Baik itu SD, SMP, dan SMA. Jadi teman-teman ingat baik-baik tahun kelulusan SD, SMP, dan SMA. Kemudian teman-teman bisa minta nilai akreditasi tersebut ke pihak sekolah masing-masing. Jadi yang dibutuhkan adalah nilai akreditasinya saja, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Min, kalau ada pelamar mengundurkan diri, apakah posisi kedua bisa mengisi, Min? Dan apakah mengundurkan diri itu kena sanksi? Kemudian BKN menjawab, teman-teman, melalui akun sosial medianya. Min, kalau lulus tapi milih mengundurkan diri, apa kena sanksi? Sanksinya apa? Kemudian BKN menjawab, teman-teman, mengundurkan diri sebelum pemberkasan dikirim oleh pelamar CPNS semestinya masih bebas dari sanksi. Yang dapat sanksi yang sudah ikut pemberkasan Pertek NIP sudah diproses malah mengundurkan diri. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos kemudian ragu antara lanjut atau tidak, ini biasanya untuk pelamar yang lolos melalui optimalisasi formasi kosong, teman-teman. Karena pengisian formasi kosong dilakukan secara acak oleh sistem BKN. Misalkan teman-teman nanti ditempatkan di lokasi yang sangat jauh dan tidak memungkinkan
maka kami sarankan teman-teman bisa mengundurkan diri dari sekarang. Karena tidak akan mendapat sanksi teman-teman, jadi aman. Tapi apabila nanti teman-teman sudah ikut pemberkasan dan praktek NIP sudah diproses atau sudah mendapatkan NIP, kemudian teman-teman mengundurkan diri, maka teman-teman bisa dipastikan akan mendapat sanksi, yaitu tidak dapat mengikuti seleksi CPNS pada periode berikutnya. Dan untuk formasi kosong karena pelamar yang mengundurkan diri sebelum mendapat NIP, maka formasi yang kosong tersebut bisa diisi oleh pelamar di peringkat bawahnya teman-teman. Nanti pihak instansi akan melaporkan ke pihak BKN terkait pengunduran ini. Kemudian pihak BKN akan mengambil peringkat kedua untuk mengisi formasi kosong tersebut. Tapi apabila pelamar tersebut sudah mendapat NIP kemudian mengundurkan diri, maka formasi yang kosong tersebut tidak dapat diisi teman-teman dan akan dianggarkan pada formasi CPNS periode berikutnya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, Min, untuk pengisian DRH ijazah saya kan MA setingkat SMA. Apakah nanti ditulis MA atau SMA, Min? Kemudian BKN menjawab teman-teman melalui akun sosial medianya. Di sini juga ada pelamar yang bertanya teman-teman, kurang lebih pertanyaannya sama. Kita lihat di sini. Min, untuk pengisian DRH ijazah saya MTS Madrasah Sanawiyah setara dengan SMP. Jadi untuk di DRH-nya saya menuliskan MTS saja enggak, Min? Apa SMP? Saya bingung, mohon jawabannya, Min. Kemudian BKN menjawab teman-teman, diisi sesuai dokumen yang kalian punya ya sobat BKN. Nah, jadi pengisian DRH ini sesuaikan dengan dokumen yang teman-teman punya. Misal MTS, ya teman-teman isi MTS. Kalau MA, maka teman-teman isi dengan MA. Jadi intinya sesuaikan dengan dokumen yang teman-teman punya. Begitu juga dengan ijazah S1-nya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kelima, Min mau bertanya, untuk foto resmi terbaru itu harus foto lagi atau gak apa-apa yang kemarin buat daftar? Apa juga harus pakai jas atau boleh seragam putih saja? Terima kasih. Nah, untuk foto ini sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi teman-teman. Karena tiap instansi ini beda kebijakan, beda aturan. Jika di instansi yang teman-teman lamar hanya tertulis foto terbaru berpakaian formal dan background merah, maka foto yang teman-teman gunakan waktu pendaftaran awal itu bisa digunakan teman-teman. Karena foto tersebut masih termasuk dalam foto terbaru. Kecuali apabila di instansi yang teman-teman lamar tertulis berpakaian formal baju putih, berjas dan menggunakan dasi background merah, maka teman-teman harus berfoto lagi sesuaikan dengan ketentuan instansi tersebut. Biasanya ada teman-teman instansi yang menerapkan ketentuan seperti itu dan teman-teman wajib mengikuti ketentuan masing-masing instansi tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keenam, untuk ijazah yang perlu diupload hanya ijazah kuliah saja atau ijazah dari SD, Min? Nah, untuk upload dokumen pemberkasan di SSCN di kolom ijazah, ini yang diupload adalah ijazah yang digunakan untuk mendaftar CPNS, teman-teman. Misalkan, teman-teman mendaftar CPNS menggunakan ijazah S1. Maka yang diupload ini adalah ijazah S1-nya saja, teman-teman. Jadi, ijazah SD, SMP, dan SMA ini tidak perlu diupload. Tapi ijazah SD, SMP, dan SMA ini juga dibutuhkan teman-teman apabila instansi yang teman-teman lamar nanti juga meminta dokumen pemberkasan dalam bentuk hard copy atau bukti fisik. Jadi teman-teman persiapkan saja fotokopi legalisir dari ijazah tersebut. Apabila nanti dibutuhkan maka teman-teman tinggal menyerahkan saja. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami terkait permasalahan dalam pemberkasan CPNS secara digital dan pengisian daftar riwayat hidup. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.